Halo semua, perkenalkan nama saya Angel. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan bangsa dan karakter. Presentasi ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah kewarganegaraan. Simak penjelasannya ya. Perkenalkan, saya Amelia akan menjelaskan mengenai konsep dan urgensi identitas nasional. Yang pertama adalah identitas berasal dari kata identity. Dan menurut Kemendikbudristek, identitas adalah ciri atau penanda yang melekat pada seseorang, pribadi, atau kelompok untuk membedakan satu dengan yang lain. Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat diartikan bahwa identitas adalah ciri yang membedakan atau yang menandai sesuatu. Sedangkan nasional berasal dari kata national, dan menurut Kemendikbudristek, nasional bersifat kebangsaan, keberkenaan, atau berasal dari bangsa itu sendiri. Pemaparan di atas menjelaskan bahwa arti dari kata nasional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan negara dan bangsa itu sendiri. Jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang berasal dari pemikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia mengenai kehidupan yang dianggap baik, yang mencerminkan watak, corak, dan ciri khusus masyarakat Indonesia seperti sifat religius, sikap menghormati bangsa, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta keadilan sosial. Urgensi identitas nasional dapat dikaitkan dengan pentingnya memiliki kesadaran terhadap jati diri, nilai-nilai, budaya, sejarah, dan karakteristik khusus suatu negara. Konsep dan urgensi identitas nasional ini sangat penting dalam menjaga eksistensi, kewibawaan, dan kehormatan suatu bangsa, serta meningkatkan solidaritas dan perbaikan nasib di masa depan. Perkenalkan, saya Wildan yang akan menjelaskan mengenai mengapa diperlukan identitas nasional. Identitas nasional merupakan manifestasi dari nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama besar di Nusantara. Berbagai aspek kehidupan di ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional. Menurut Sumarno Sudarsono dalam Ismail dan Hartati tahun 2020, identitas nasional atau karakter bangsa tampil dalam 4 fungsi, yaitu sebagai penanda keberadaan atau eksistensi bangsa, sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kemantaran jiwa, daya juang dan kekuatan bangsa, sebagai pembeda dengan bangsa lain, dan identitas nasional merupakan suatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional. Pada materi ini, kita harus mengetahui dulu bahwa ada 2 jenis identitas, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Nah, identitas primer itu identitas yang sudah melekat sejak kita lahir, sedangkan identitas sekunder itu identitas yang berubah-ubah seiring berjalannya waktu atau berdasarkan hasil keputusan bersama. Selanjutnya kita akan masuk ke sumbernya. Pertama, sumber historis. Secara historis, identitas nasional itu ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah pada tahun 1908 atau yang bisa kita kenal dengan kebangkitan nasional. Masa ini ditandai dengan munculnya organisasi Budi Utomo. 2. Sumber sosiologis. Secara sosiologis, identitas nasional itu terbentuk dalam proses interaksi dan persinggungan budaya, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pemerintah bersama organisasi membentuk identitas nasional dengan upacara kenegaraan dan pendidikan formal maupun non-formal. Lalu yang terakhir ada sumber politik. Secara politik, bentuk identitas nasional Indonesia itu meliputi bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, dan Pancasila. Ini semua sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menetapkan bendera, bahasa, lagu kebangsaan, dan lambang kebangsaan sebagai simbol pemersatu dan identitas negara. Identitas Indonesia yang pertama adalah bendera merah putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera merah putih dikeluarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditujukan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Jadi, kenapa bendera Indonesia harus merah dan putih?
Hal ini dikarenakan bendera merah putih terinspirasi dari warna panji kerajaan Nusantara. Menurut catatan Muhammad Yamin dalam bukunya 6000 Tahun Sang Merah Putih tahun 2017, Majapahit menjadi kerajaan pertama yang mengadopsi bendera merah putih sebagai simbol kebesarannya pada abad ke-13. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia menjadi sarana yang efektif dalam mempersatukan berbagai bahasa suku daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diakui dengan adanya butir-butir Sumpah Pemuda. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tertuang dalam UUD tahun 45 pasal 36 yang menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah burung Garuda. Pemilihan burung Garuda terinspirasi dari mitologi Hindu yang menceritakan tentang keberanian Garuda melawan seekor naga untuk menyelamatkan ibunya. Dan Garuda juga adalah tunggangan Dewa Wisnu. Burung Garuda tersebut melambangkan pengetahuan, keberanian, kebajikan, dan kesetiaan. Pada saat ini, burung Garuda menjadi cerminan jati diri tanah air yang kuat dan teguh. Tiap elemen yang ada pada burung Garuda, baik warna, jumlah bulu, dan sebagainya, memiliki arti-arti tersendiri yang tentu berkaitan dengan negara Indonesia. Dasar filsafat negara Pancasila. Filsafat Pancasila adalah refleksi kritis dan rasional atas Pancasila sebagai dasar negara yang bertujuan untuk memahami pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Sila-sila Pancasila adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan mengkualifikasi, mencerminkan nilai-nilai manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, masyarakat, dan bangsa. Fungsi filsafat Pancasila sebagai landasan ideologis negara, sebagai pemersatu bangsa, sebagai panduan etika dan moral, sebagai pedoman pembangunan dan dasar pendidikan nasional. Contoh penerapan sehari-hari, contohnya saat kita dalam kelas kuliah, itu berisi macam-macam manusia yang antar agama dan suku. Dan kita saling menghargai, saling bersamaan, itu mencerminkan sila pertama dan sila kedua. Dan kemudian pada saat kita pemilihan ketua angkatan kemarin, kita sudah mencerminkan sila keempat, yaitu demokrasi dalam persatuan Indonesia. Selanjutnya adalah lagu kebangsaan. Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan Indonesia. Penggunaannya sebagai lagu kebangsaan dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan dari para penjajah. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh W. Rudolf Supratman, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya memiliki 3 stanza pada awalnya. Lagu ini diciptakan dengan 3 bagian yang menggambarkan aspek penting dari kemerdekaan dan persatuan bangsa. Setiap bait lagu Indonesia Raya menjadi cerminan semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu. Panitia lagu kebangsaan saat itu diketuai oleh Soekarno dengan anggota Ki Hajar Dewantara, Akhir, Sudibyo, Tarma Wijaja, dan Mr. Otojo memutuskan lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan 1 stanza saja. Sejak saat itu, lagu Indonesia Raya hanya dinyanyikan 1 stanza saja dan wajib dimainkan ketika upacara bendera HUT RI setiap tanggal 17 Agustus bersamaan dengan pengibaran bendera merah putih. Dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang diadopsi dari prasasti yang berisi kutipan dari kitab Sutasoma, salah satu karya sastra dari pengarang Jawa kuno, yaitu Empu Tantular. Kutipan tersebut berbunyi, Wan Wengi, Windu Sinunggal, Winuwus, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda, dalam perbedaan itu tetap ada kesatuan. Pada 18 Agustus 1950, semboyan ini secara resmi dijadikan semboyan negara dan dituangkan dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip yang melandasi kerukunan dan persatuan di Indonesia, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya sebagai sumber kekayaan bangsa Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan pasang surut penerapannya akibat faktor sejarah,
politik, dan sosial. Setelah kemerdekaan, wibawa Pancasila sempat melemah karena konflik ideologi, terutama dengan komunisme yang berpuncak pada pemberontakan G30 SPKI 1965. Pada masa Orde Baru, Pancasila ditegaskan melalui TAP MPR dan Pedoman P4, tetapi praktik otoritarianismenya menyimpang dari nilai-nilainya yang memicu gerakan reformasi 1998. Pasca reformasi, konsistensi penerapan nilai Pancasila tetap menjadi tantangan, terutama di tengah globalisasi yang membawa paham seperti liberalisme, kapitalisme, sekularisme, dan hedonisme. Solusi untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu pertama, penguatan pendidikan Pancasila, kedua, penegakan hukum yang tegas, ketiga, peningkatan integritas aparatur negara, keempat, keterlibatan masyarakat, kelima, memperkuat persatuan dan gotong royong. Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu untuk menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila. Lalu di poin terakhir ini ada tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional. Jadi, identitas nasional itu adalah ciri khas suatu negara. Pada dasarnya, identitas nasional itu sangat penting sekali bagi sebuah negara, karena identitas nasional itu menandakan ciri-ciri kebudayaan dan jati diri sebuah negara. Jika negara tidak punya identitas, maka negara lain tidak akan tahu akan eksistensi dari suatu negara ini. Maka dari itu, identitas nasional sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara. Urgensinya itu antara lain sebagai pemersatu bangsa, menjaga keutuhan negara, meningkatkan kebanggaan dan loyalitas warga terhadap negara, menjaga stabilitas sosial dan politik, meminimalkan konflik internal, melestarikan budaya dan warisan sejarah, dan membangun citra internasional melalui diplomasi.